Assalamualaikum. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, alhamdulillah kita masih bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sehat semua? Ya. Udah sarapan semuanya belum? Sudah. Oke, Bapak mau absen dulu nih. Abelia Saputri hadir. Andriansa hadir. Intan Salsadila hadir. Mareta Olia, Marvel Ananda, Rehan Malik, Revi Angeli, Sahira, Celia, Sepia Eka Putri, Sofia, Tari Widya, hadir semua ya. Oke, sebelum kita belajar ke materi hari ini, sebelumnya Bapak ingin bertanya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Malaikat kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat Allah. Oke. Ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani? 10. Coba ada yang mau mencoba? Siapa menyebutkan 10 nama-nama malaikat? Ya, Nafisa. 1 Jibril. 2 Mikail. Israfil. Ya. 4 Israel. 5 Munkar. Nakir. Rokib. 8 Atid. 9 Malik. 10 Ridwan. Ya, oke, tepuk tangan. Berarti masih ingat ya, ada 10 nama malaikat yang wajib kita imani beserta tugas-tugasnya. Kalau Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Mikail membagi rizki. Nah, itu dari Jibril, Mikail, Israfil meniup sangkakala, kemudian Israel malaikat ujab nyawa. Nah, itu sampai 10 itu nama malaikat yang wajib kita imani. Ada 10. Oke. Kita masih belajar tentang iman kepada malaikat. Oke. Sebelumnya Bapak ingin tanya bagaimana kepercayaan kita terhadap malaikat itu bisa memotivasi kita itu untuk bersikap atau berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Siapa? Sepia. Apa Sepia? Percaya kepada malaikat dapat memotivasi kita untuk bersikap jujur karena malaikat selalu mencatat amal perbuatan manusia. Oke. Karena malaikat selalu mencatat amal perbuatan manusia. Kalau kita percaya dengan malaikat, berarti segala sesuatu tindakan yang akan kita lakukan, ingat, berarti ada malaikat yang mencatat amal kita. Kalau kita berbuat baik, dicatat malaikat Rokib. Kalau kita berbuat jelek atau keburukan, dicatat malaikat Atid. Nah, itu.
Oke, kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Kalau nanti Bapak bilang angka 1, tepuk 1, berarti tepuknya cuma sekali aja. Tepuk 1, tepuk 2, kanan, kiri. Tepuk 3, kanan, kiri, atas. Tepuk 4, kanan 2, kiri 2. Tepuk 5, kanan 2, kiri 2, atas 1. Bisa dicoba? Bisa. Oke, coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 2 kali. Oke, sekali lagi. Tepuk 4, tepuk 5. Oke, nah, oke, supaya lebih semangat belajarnya. Baik, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pagi ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter yang positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal buruk dengan benar. Yang ketiga adalah peserta didik dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat dengan Canva, ya, dengan benar. Oke, Bapak akan menampilkan sebuah video terkait dengan pembelajaran atau materi kita pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Mana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu. Uca. Astagfirullah, Dodo kenapa tasnya dilempar seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil. Boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Bentar aja kok Bu, cuma mengambil buku saja. Ada Aisyah. Kagetin saja Wah, ada pecahan kaca. Bisa bahaya nih kalau sampai terinjak. Dodo pindahin taruh saja di sini. Anak Aji gak sendirian kerjain sepertinya Dodo masih ada sisa kopi kacang. Ini dia. Alhamdulillah, terima kasih nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah.
Kau menyingkirkan kaca dari tepi jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya, yaitu kau telah menyakiti binatang. Kau juga telah menyakiti temanku sampai menangis. Kok kakek tahu sih? Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memakai seragam sekolah. Yang kedua, dari sini kakek bisa melihat kau menyimpan pecahan kaca dari jalanan, lalu menunggang anjing. Dan di ujung jalan sana, kau mengagetkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakti. Ketahui, anak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Bukunya lupa dikeluarin dulu bukunya. Buku tulis lewat. Gak apa-apa, itu kan masih separuh. Gak usah biarin. Biarin aja. Lupa tadi. Keluarin bukunya. Dari awal ya. Dari awal aja ya. Dari awal aja. Oke. Kok ngetel diri. Ya. Ya, dikeluarin. Mulai 1, 2, 3. Baik, sebelum kita belajar materi tentang iman kepada malaikat Allah, Bapak ingin menampilkan sebuah video. Nanti kalian amati apa yang ada di dalam video tersebut. Boleh dicatat apa saja pesan-pesan yang ada di dalam videonya. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu. Huca. Astagfirullah, Dodo kenapa tasnya dilempar seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil. Boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Sebentar aja kok Bu, cuma mengambil buku saja. Ada Aisyah. Aku kagetin saja Wah, ada pecahan kaca. Bisa bahaya nih kalau sampai terinjak. Dodo pindahin taruh saja di sini. Ada anjing nggak sendirian kerjain sepertinya Dodo masih ada sisa uang jajan. Ini dia. Alhamdulillah, terima kasih nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah, kau menyingkirkan kaca dari tepi jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya, yaitu kau telah menyakiti binatang. Kau juga telah menyakiti temanmu sampai menangis. Loh, kok kakak tahu sih? Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memakai seragam sekolah. Yang
kedua, dari sini kakek bisa melihat kau mengincar pecahan kaca dari jalanan, lalu menemukan anjing. Dan di ujung jalanan sana, kau mengagetkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakti. Ketahuilah, nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Mana? Siapa? Dodo tidak melihat siapa-siapa, kek. Mereka itu adalah golongan malaikat yang hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat itu apa, kek? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas-tugas khusus. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 10. Pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dan rahmat, seperti mengatur angin, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman serta lainnya. Ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala yang menandakan tibanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Keempat, malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. 5 dan ke-6, malaikat Munkar dan Nakir bertugas bertanya kepada manusia di alam kubur. Ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat perbuatan baik. Kedelapan, malaikat Atid tugasnya mencatat perbuatan buruk. Kesembilan, malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Nah, sekarang kau sudah mengerti kan, Dodo? Iya, kek. Sekarang Dodo mengerti. Hari ini Dodo tidak hanya menyakiti binatang dan mengageti Aisyah, tapi Dodo juga telah membuat ibu kesal, meletakkan tas sembarangan, membanting pintu, dan tidak mematuhi perintah ibu. Berarti perbuatan buruk Dodo hari ini sudah dicatat oleh malaikat, ya, kek. Ketahuilah, nak, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Dodo menyesal, kek. Ibu, maafin Dodo ya. Dodo tadi tidak patuh kepada ibu dan membuat ibu kesal. Iya, Do, Ibu sudah maafkan. Tapi lain kali jangan diulang lagi ya. Ibu, Dodo minta izin. Sekarang mau ke rumah Aisyah dulu ya, Bu. Loh, memangnya ada apa dengan Aisyah? Dodo ingin minta maaf. Tadi siang Dodo telah membuat Aisyah menangis, Bu. Oh, iya. Bagus, Do. Kamu harus minta maaf. Tapi kan meminta maafnya bisa besok di sekolah, iya kan? Tidak, Bu. Dodo takut nanti malaikat mencatat perbuatan buruk Dodo. Dodo berangkat ya, Bu. Itu kan anjing yang Dodo tendang. Dodo mau minta maaf padanya, ah. Aku mau minta maaf sama malaikatnya. Ampun. Baik, ini tadi cuplikan video tentang apa? Keimanan terhadap malaikat. Coba Bapak ingin bertanya, nanti ditulis di bukunya. Coba. Pertanyaannya, bagaimana keimanan terhadap malaikat? Bagaimana keimanan terhadap malaikat dapat mempengaruhi tindakan kita sehari-hari? Tindakan kita sehari-hari. Ya, silahkan dijawab. Baik, setelah kita bersama-sama melihat tayangan dari video seorang anak yang bernama Dodo tadi. Nah, kemudian Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok. Jadi dari ketiga kelompok itu
Ada kelompok visual. Visual itu dengan penglihatan. Kemudian ada kelompok auditori atau dengan pendengaran. Udah dilihat, didengarkan. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Nantinya kelompok ketiga ini yang kinestetik ini nanti akan bermain sebuah drama singkat tentang tugas-tugas malaikat. Ya, tugas-tugas malaikat. Kemudian ketika diterapkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, gitu. Baik, Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok. Oke. Sepia Marvel dengan Andriansa, satu lagi Nafisa. Kelompok ketiga, kinestetik, kelompok kinestetik. Kemudian kelompok visual. Visual ini nanti membuat desain dari aplikasi Canva. Baik, sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing? Nah, oke. Kelompok visual, kelompok pertama, kelompok auditori, kelompok kedua, kelompok kinestetik, kelompok 3. Baik, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Nanti apa saja yang akan dikerjakan, nanti dilihat bareng-bareng, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, apa yang menjadi tugas dari kelompok masing-masing. Nah, kelompok 3. Baik, dibaca bersama apa yang menjadi tugas dari kelompoknya. Untuk kelompok visual ini tugasnya adalah membuat desain dari aplikasi Canva. Tentang tugas-tugas dari malaikat, kan tadi sudah Bapak tayangkan, ada tugas dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, nanti dibuat dengan aplikasi Canva, didesain dengan semenarik mungkin, pakai laptop, ya nanti kalau sudah selesai dipresentasikan. Untuk kelompok auditori, nah ini kelompok diskusi dan presentasi, sama berbeda dengan kelompok visual. Yang kelompok visual membuat desain, kalau kelompok 2 auditori ini nanti diskusi tentang tugasnya apa, nanti kemudian dipresentasikan di depan, ya. Untuk kelompok 3, jadi kelompok 3 ini tugasnya membuat sebuah drama singkat tentang keimanan kita terhadap malaikat. Baik, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang perlu ditanyakan, ada yang kurang jelas dari LKPD-nya, mana? Nah, ini kan ada di sini kan ada proyeknya tuh, ada template-nya, didesain, pokoknya didesain sebagus mungkin tentang 10 nama-nama malaikat dan tugasnya. Nah, itu. Mana kelompok 2? Mana? Nah, dari LKPD-nya ini
Bagaimana contoh aktivitas sehari-hari yang mencerminkan iman kepada malaikat? Kalau kita beriman kepada malaikat Jibril tuh, apa aktivitas kita sehari-hari ketika kita mengimani malaikat Jibril? Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Salah satunya adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau kita beriman kepada malaikat Jibril, berarti kita apa yang kita lakukan? Nah, contohnya seperti itu. Kelompok 3, dibuat naskah dramanya. Naskah drama ya. Nah, nanti kan ada empat anggota nih, kelompoknya ada 4. Buat Marvel jadi apa? Oke, silakan pilih desainnya, itu desain, kemudian pilih ada itu template-nya. Baik, udah selesai semua diskusinya? Dah. Setelah selesai diskusi, kemudian tiap kelompok maju satu persatu. Kelompok pertama silahkan maju duluan. Semuanya maju. Teman-teman, ini desain dari kelompok kami. Ada 10 nama-nama malaikat Allah dan tugasnya. Satu, Jibril, tugas malaikat yang bertugas sebagai pembawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Jibril juga dikenal sebagai penghubung antar Allah dan para nabi. Selain itu, Jibril juga berperan dalam mengatur urusan langit. Mikail, tugas malaikat yang bertugas untuk memberikan rezeki kepada seluruh makhluk di bumi, termasuk tanaman, hewan, dan manusia. Mikail juga dikenal sebagai malaikat yang mengatur cuaca dan hujan. Israfil, tugas malaikat yang bertugas untuk meniup trompet pada hari kiamat. Tugas pertama Israfil adalah meniup trompet pertama yang menandakan kehancuran dunia, dan meniup trompet kedua yang menandakan kebangkitan makhluk hidup. Israel, tugas malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Israel adalah malaikat yang bertanggung jawab untuk mengambil nyawa setiap makhluk hidup ketika waktu telah tiba sesuai dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Munkar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Mareta Aulia dan teman saya Abel. Satu, bagaimana iman kepada malaikat dapat membentuk karakter positif. 2, contoh aktivitas sehari-hari yang mencerminkan iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat dalam ajaran Islam adalah salah satu pokok ajaran yang mendalam dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter positif dalam kehidupan seseorang. Secara umum, keyakinan ini
memotivasi seseorang untuk selalu berbuat baik, menjaga moralitas, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab kepada Allah. Berikut adalah beberapa cara bagaimana iman kepada malaikat dapat membentuk karakter positif dalam diri seorang muslim. 1. Kesadaran dan akan pengawasan. Pengaruh pada karakter iman kepada malaikat yang mencatat setiap amal perbuat baik dan buruk seperti malaikat Raqib dan Atid, mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Biar baca semua. Dua, motivasi untuk bermoral soleh. Motivasi untuk beramal soleh. Pengaruh pada karakter iman kepada iman seperti Mikail yang mendistribusikan rezeki dan Jibril yang membawa wahyu, mengajarkan kita untuk berbuat baik dan mengutamakan amal kebaikan di dunia ini. Karakter yang terbentuk, kadermawan, kepedulian sosial, dan sikap berbagi. Seorang muslim yang percaya bahwa amal baik dan membawa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Marvel, silakan. Apa dampak buruk jika seseorang mengabaikan keimanan kepada malaikat? Apa dampak buruk jika seseorang mengabaikan keimanan kepada malaikat? Ada pertanyaan dari temannya? Silakan. Ya, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, akan saya jawab. Dampak buruk jika seseorang mengabaikan keimanan kepada malaikat. Mengabaikan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dampak buruk yang tidak hanya berpengaruh pada aspek spiritual, tetapi juga pada kehidupan sosial, moral, dan psikologis seseorang. Keimanan kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman dalam Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak tampak oleh manusia, tetapi keberadaannya sangat nyata dan berperan dalam menjalankan takdir Allah. Oke, jawabannya tadi dampak buruk ketika kita mengabaikan keimanan terhadap malaikat. Jadi setiap malaikat itu punya tugas masing-masing. Jadi segala tindakan kita itu akan dicatat oleh malaikat. Tepuk tangan untuk nomor 2. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut aja. Baik, setelah semuanya tampil tadi kelompok 1, 2, dan 3 mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Dari kelompok 1 menampilkan sebuah visual atau gambar, ya, desain dari aplikasi Canva. Kemudian kelompok 2 tadi menampilkan hasil diskusi, kelompok auditori. Kemudian yang ketiga adalah kelompok kinestetik atau bermain peran. Nah, bermain peran. Nah, dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi kalau kita beriman kepada malaikat, artinya kita percaya dengan kehadiran malaikat Allah. Ada 10 nama malaikat yang wajib kita imani dan kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Ada Jibril, tugasnya menyampaikan. Kemudian apa lagi? Malaikat Mikail, tugasnya memberi rezeki kepada semua makhluk. Kemudian ada malaikat Israfil, tugasnya adalah meniup sangkakala. Kemudian yang keempat, malaikat Israel, tugasnya adalah cabut nyawa. Nah,
Dari kita semua makhluk hidup yang hidup pasti akan bertemu dengan malaikat Israel. Nah, ini malaikat pencabut nyawa. Ya, kemudian Bapak ingin memberikan sebuah evaluasi untuk Bapak melihat ketercapaian pembelajaran pada hari ini. Bapak akan membagikan sebuah pertanyaan, nantinya kalian jawab dan dikumpulkan kembali. Geser ke temennya. Oke, silahkan dijawab. Ada pertanyaan di situ, kemudian tulis namanya, jangan lupa. Udah selesai? Kalau udah selesai dikumpulkan kembali. Ya. Ya. Ada lagi. Ya. Tadi pembelajaran kita hari ini untuk refleksi, silakan ditulis di bukunya masing-masing sebagai refleksi kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Yang kedua, hal apa saja yang paling kalian sukai selama pembelajaran dari awal sampai akhir? Hal apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir? Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Silahkan dikerjakan masing-masing. Udah selesai? Oke, kalau udah dikumpulkan, hasilnya nanti dikumpulkan. Oke, untuk penutup. Belum. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari selanjutnya, masih seputar dengan keimanan kepada malaikat. Kita nanti akan belajar hikmahnya ketika kita beriman kepada malaikat. Oke, sebelum menutup pertemuan kita, silakan alat tulisnya dibereskan. Pertemuan kali ini kita sudah belajar dengan lancar, dengan baik, dengan
senang, dengan hati yang senang kita belajar tentang iman kepada malaikat. Baik. Untuk menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Sekarang kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.